Ya, halo warga sipil sekalian. Perkenalkan, nama saya Edi Santo Saputro dan saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Kembali lagi di channel MSC Duri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik untuk UAS atau ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu ZPD. Ya, ZPD itu merupakan zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini bisa diartikan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif atau dalam teori perkembangan alam pikiran gitu ya. Konsep ini menekankan pada bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa melakukan bimbingan secara terstruktur mulai dari awal mereka belum paham sama sekali hingga mereka bisa menjadi mandiri. Nah, tujuan utama dari ZPD ini adalah untuk mencapai kemandirian. Nah, dalam upaya untuk mencapai kemandirian ini, saya menerapkan praktek yang disebut sebagai scaffolding. Nah, kebetulan saya melakukan kampanye praktik baik ini di SMA Negeri 1 Jember. Nah, untuk intervensi scaffolding dalam zone of proximal development, di sini scaffolding ini atau sebuah rangka atau sebuah struktur untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam tahap awal pembelajaran. Nah, semakin lama kita akan mengurangi bantuan-bantuan tersebut hingga peserta didik itu mampu untuk mengerjakannya sendiri. Seperti itu ya. Lalu, kalau untuk intervensi scaffolding dalam pembelajaran berdiferensiasi, nah ini bisa kita lakukan dengan membedakan. Kita melakukan dulu yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun yang non-kognitif ini digunakan untuk memilah siswa tersebut dari yang sangat mahir, dari yang mahir, dan juga yang membutuhkan bimbingan. Untuk yang siswa sangat mahir dalam intervensi scaffolding ini, scaffolding yang diberikan hanya memberikan pengantar pembelajaran, lalu mereka dibiarkan untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Itu yang sangat mahir. Sedangkan yang mahir ini diberikan pengantar pembelajaran dan juga kita sebagai seorang guru memberikan contoh-contoh konkretnya seperti apa. Sedangkan yang butuh bimbingan itu nanti kita harus memberikan mereka konsep benar-benar dari dasar dulu, dan juga bimbingan-bimbingan yang lebih intens, bimbingan-bimbingan yang lebih mendasar sehingga mereka itu bisa paham konsep-konsep dasarnya seperti apa. Nah, lalu untuk kelebihan-kelebihan scaffolding sendiri ini sebenarnya lebih meminimalkan tingkat frustasi dari siswa karena mereka menjadi paham, oh materi ini konsep dasarnya itu seperti apa. Misalkan kita menjelaskan tentang teori-teori megalitikum, paleolitikum, mesolitikum. Nah, mereka itu sudah tahu konsep dasarnya itu seperti apa, sehingga siswa itu tidak frustasi lagi. Yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar. Dengan mereka itu sudah tahu konsep-konsep dasarnya, mereka interest dengan konsep-konsep dasarnya, maka siswa itu nanti juga akan termotivasi. Oh, berarti saya nanti harus melakukan ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengkreasikan momentum. Dalam arti siswa ini menjadi tahu, menjadi paham bagaimana cara mereka itu untuk menerapkan atau mengaksi nyatakan tugas-tugas mereka, entah dalam bentuk proyek, bentuk presentasi, karena mereka sudah paham dasarnya. Dan yang terakhir, memungkinkan siswa dalam mengidentifikasi bakat mereka sejak dini. Yang dalam arti lain, scaffolding itu sama dengan kerangka, sama dengan pondasi. Nah, saat pondasi itu mereka sudah tahu strukturnya seperti apa, mereka bisa membangun rumah atau dalam arti lain diri mereka sendiri dengan baik, dengan sesuai
kodrat mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Nah, yang selanjutnya dalam ZPD, scaffolding itu merupakan salah satu konsep dari Vygotsky juga, yang merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Nah, aktivitas yang saya lakukan untuk memberikan scaffolding ini, yang pertama, penyampaian awal materi. Nah, penyampaian awal materi ini penting karena ini adalah basis dasar atau struktur umum dalam melakukan scaffolding, memberikan awalan. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan. Fungsi penting dari pengelompokan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk memilah siswa menjadi 3 bagian, antara yang sangat mahir, hingga yang butuh bimbingan, sehingga kita bisa menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan dosis mereka sendiri. Nah, seperti itu. Yang nomor 3 adalah pemberian tugas. Pemberian tugas di sini akan disesuaikan. Yang sangat mahir mereka diberikan tugas mandiri. Yang mahir mereka akan diberikan tugas yang mandiri juga, tapi kita memberikan konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang butuh bimbingan maka kita akan mendampingi tugas mandiri mereka hingga akhir. Nah, untuk yang keempat kita akan melakukan bimbingan, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Nah, untuk yang melakukan evaluasi ini kita bisa melakukan dengan assessment of learning, atau kita bisa melakukannya dengan soal-soal, memberikan soal-soal termasuk pilihan ganda, termasuk esai. Nah, itu untuk menguji bagaimana pemahaman siswa tentang materi yang telah diberikan. Lalu untuk hasil yang dicapai. Nah, harapan atau hasil yang dicapai di sini adalah diharapkan siswa nanti itu bisa meningkat keaktifan dari peserta didik itu sendiri. Dengan mereka itu sudah memahami konsep dasarnya seperti apa, maka mereka akan menjadi aktif dalam proses-proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah melatih kemandirian peserta didik. Nah, bagaimana caranya peserta didik itu nanti bisa menjadi diri mereka sendiri, memahami konsep dengan kemampuan diri mereka sendiri, mereka tidak memerlukan bantuan-bantuan apalagi. Nah, tujuan dari CPD adalah menuju ke arah situ. Nah, yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik. Nah, ini tentu ya, dalam setiap konsep-konsep pendidikan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didiknya. Tidak hanya dalam hasil belajar dalam arti nilai saja, tapi juga kemampuan-kemampuan kognitif yang mereka miliki. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kampanye praktik baik ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.